Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dani dengan NIM 2011102413168 dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kali ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama KVA, yang kedua GAKI atau kekurangan yodium, yang ketiga anemia Fe atau kekurangan zat besi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu KVA, kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A sering ditemukan di antara populasi yang mengalami yang kurang gizi, berusia lanjut, dan memiliki penyakit kronis. Contohnya di negara berkembang seperti Indonesia. Temuan orang-orang yang kekurangan vitamin ini menjadi lebih umum dibandingkan negara maju. Kurangnya vitamin A bisa terjadi karena makanan yang dikonsumsi tidak cukup mengandung vitamin ini. Seiring waktu, aneka masalah bisa muncul. Vitamin A merupakan vitamin larut dalam lemak dan berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh, mulai dari penglihatan, sistem kekebalan tubuh, reproduksi, hingga kesehatan kulit. Terdapat 3 jenis vitamin A, yaitu retinol, beta-karotin, dan karotenoid. Retinol umumnya ditemukan pada produk hewani seperti daging-dagingan, ikan, telur, dan produksi olahan susu. Sementara beta-karotin dan karotenoid bisa ditemukan dalam sayuran berwarna merah, hijau, kuning, dan orange, misalnya wortel, tomat, serta paprika. Defisiensi atau kekurangan vitamin A adalah penyebab utama kebutaan pada anak-anak. Kondisi ini juga dapat meningkatkan resiko penyakit atau kematian akibat infeksi. Ibu hamil pun dapat berisiko tinggi untuk mengalami gangguan penglihatan di malam hari, bahkan kematian akibat kekurangan vitamin ini. Tak hanya itu, kondisi seperti sitik fibrosis dan diare kronis pun dapat meningkatkan risiko defisiensi vitamin A. Selanjutnya, tanda dan gejala kekurangan vitamin A. Gejala kekurangan vitamin A mungkin tidak akan muncul jika kondisi ringan saja. Namun kondisi ini biasanya akan menyebabkan kelelahan pada penderitanya. Makin parah tingkat defisiensi vitamin A yang terjadi, makin besar peluang seseorang mengalami beberapa keluhan. Contohnya, buruknya penglihatan dalam suasana remang-remang atau gelap, bisa disebut dengan rambut senja. Yang kedua, mata menjadi kering. Yang ketiga, penipisan, ulserasi kornea atau keratomalacia. Yang keempat, munculnya bintik bitot yang bercak berbusa di bagian putih mata yang bisa berbentuk lonjong, segitiga, atau tidak beraturan. Yang kelima, gangguan penglihatan yang parah karena adanya kerusakan retina. Yang keenam, masalah kulit dan rambut seperti kulit kering dan rambut kering. Selanjutnya, penyebab kekurangan vitamin A. Penyebab kekurangan vitamin A adalah asupan vitamin A yang tidak cukup dan berlangsung dalam waktu lama. Sementara penyebab lainnya bisa karena tubuh yang tidak dapat menggunakan vitamin A meski sudah mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin ini. Kondisi ini dapat terjadi pada seseorang yang memiliki penyakit antara lain Heropat 5, penyakit celiac, penyakit Crohn, giardiasis, fibrosis kistik, penyakit yang memengaruhi pankreas, sirosis hati, sumbatan aliran empedu dari hati, dan kantong empedu ke usus. Selanjutnya, cara mengobati kekurangan vitamin A. Nah, tujuan pengobatan kekurangan vitamin A adalah mencegah timbulnya berbagai penyakit dan komplikasi yang disebabkan oleh kondisi ini. Dokter akan menentukan penanganan berdasarkan tingkat keparahan penyakit, dari bentuk usia, serta kondisi pasien. Sebagai contoh, penderita defisiensi vitamin A yang mengalami kondisi mata kering perlu segera mendapatkan penanganan medis untuk menghindari destruksi kornea, kebutaan, bahkan kematian. Beberapa cara mengobati kekurangan vitamin A yang dapat dianjurkan oleh dokter meliputi: yang pertama, mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin A.
Untuk mendapatkan vitamin A, dokter bisa merekomendasikan perubahan pola makan guna meningkatkan asupan vitamin ini. Jenis-jenis makanan ini meliputi ikan, daging, produksi susu, wortel, ubi jalar, labu, belewah, sayuran berdaun hijau tua, dan mengkonsumsi suplemen vitamin A. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu GAKI atau kekurangan yodium. GAKI atau kekurangan yodium merupakan penyebab utama penyakit gondok dan hipotiroid. Yodium atau iodium adalah komponen yang digunakan tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Kekurangan yodium paling sering terjadi pada anak-anak dan ibu menyusui. Ada berbagai gangguan yang muncul akibat kekurangan iodium atau yodium, antara lain penyakit gondok dan hipotiroid. Kondisi ini yang dikenal sebagai GAKI atau gangguan akibat kekurangan iodium. Selain itu, kekurangan iodium juga dapat terjadi pada ibu hamil. Ketika terjadi pada ibu hamil, kekurangan iodium akan meningkatkan resiko terjadinya keguguran, kematian janin, hingga gangguan tumbuh kembang anak berupa kretinisme. Gejala kekurangan iodium yaitu kekurangan asupan iodium menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid di dalam tubuh, hingga menyebabkan penyakit hipotiroid dan penyakit gondok. Hormon tiroid berperan besar dalam mengatur berbagai fungsi anggota tubuh. Jika seseorang menderita kekurangan hormon tiroid, maka akan terjadi gejala di bawah ini, yaitu yang pertama, benjolan di leher, rambut rontok, peningkatan berat badan tanpa penyebab yang jelas, tubuh terasa lelah dan lemah, merasa kedinginan, kulit menjadi kering dan pecah-pecah, gangguan menstruasi bagi perempuan, gangguan irama jantung, dan penurunan daya ingat serta kemampuan berpikir. Pada ibu hamil, kekurangan iodium dapat berbahaya bagi janin. Kekurangan iodium saat kehamilan dapat menyebabkan anak mengalami kretinisme atau hipotiroid kongnital atau bawaan. Kretinisme pada anak dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang seperti otot yang tegang, stunting, gangguan cara berjalan, tuli, dan tidak dapat berbicara. Penyebab kekurangan iodium disebabkan kekurangan iodium disebabkan oleh kurangnya asupan iodium dalam makanan yang dikonsumsi. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan 150 mikrogram iodium per hari. Sementara itu, wanita hamil membutuhkan setidaknya 220 mikrogram iodium per hari. Sedangkan wanita menyusui membutuhkan 290 mikrogram iodium per hari. Untuk memenuhi asupan iodium setiap hari, teman-teman dapat mengkonsumsi beberapa jenis makanan di bawah ini, yaitu rumput laut, makanan laut, contohnya siput seperti udang, kerang, dan ikan tuna. Garam beriodium, telur, produk olahan susu seperti yogurt, keju, dan es krim, dan susu kedelai serta kecap. Nah, pencegahan dan pengobatan kekurangan iodium dapat dilakukan dengan pemerintahan Indonesia bekerja dengan UNICEF menggalakkan universal salt lodization untuk memenuhi kebutuhan iodium seluruh Indonesia, mulai dari produksi garam beriodium hingga penambahan iodium pada produk yang diproses seperti mie instan dan saus. Untuk mencegah kekurangan iodium, setiap hari ibu hamil dapat mengkonsumsi multivitamin yang mengandung 100 mikrogram iodium atau sesuai dengan anjuran dokter. Selain itu, ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan kaya iodium dan memasukkan garam beriodium ke asupan makanan sehari-hari. Nah, itu tadi materi yang kedua. Selanjutnya, yang materi terakhir, saya akan menjelaskan tentang anemia Fe atau anemia defisiensi besi. Nah, anemia Fe atau anemia defisiensi besi adalah salah satu jenis anemia yang terjadi akibat tubuh kekurangan zat besi. Kondisi ini mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah yang sehat dalam tubuh. Nah, zat besi adalah mineral yang penting yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan salah satu komponen sel darah merah, yaitu hemoglobin. Hemoglobin sendiri adalah protein yang berfungsi untuk
oksigen untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Saat tubuh kekurangan zat besi, tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin yang cukup sehingga sel darah merah kekurangan hemoglobin. Akibatnya, pasokan oksigen di dalam darah berkurang dan tubuh tidak mendapat oksigen yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan lemas, mudah lelah, bahkan sesak napas. Anemia defisiensi besi pada ibu hamil dapat mengganggu perkembangan janin dan bayi. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan risiko kelahiran prematur, penyakit infeksi, hingga kematian ibu dan anak. Nah, selanjutnya penyebab dan gejala anemia defisiensi besi. Penyebab anemia defisiensi besi bervariasi. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang memiliki kondisi berikut. Yang pertama, kurang mengonsumsi makanan mengandung zat besi, tidak bisa menyerap zat besi dengan optimal, dan mengalami pendarahan, serta sedang hamil sehingga membutuhkan lebih banyak zat besi. Nah, gejala anemia defisiensi besi bisa sulit terdeteksi jika derajatnya masih ringan. Namun, kondisi ini dapat ditandai dengan rasa lelah, lemas, pusing, nafsu makan menurun, dan detak jantung yang lebih cepat atau berdebar. Nah, cara mengobati dan mencegah anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi pada umumnya yang mudah ditangani. Pengobatannya bertujuan untuk mengembalikan kadar zat besi yang diperlukan oleh tubuh dan mengatasi penyebab yang mendasari agar kadar zat besi dalam tubuh kembali normal. Pasien akan dianjurkan untuk meningkatkan asupan zat besi, misalnya dengan mengkonsumsi daging merah dan sayuran borak hijau gelap serta suplemen zat besi. Sedangkan penanganan penyebab yang mendasari anemia defisiensi zat besi tergantung pada jenis penyakitnya. Jika penyebabnya adalah pendarahan berat dan kadar hemoglobin yang sangat rendah, dokter dapat melakukan transfusi sel darah. Anemia defisiensi besi dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti daging, kuning telur, dan susu. Selain itu, konsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin C juga dapat meningkatkan proses penyerapan zat besi. Nah, itu saja teman-teman yang hasil resuman modul kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.